Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang berbicara melalui telepon dengan dua sandera warga negara Amerika yang telah dibebaskan oleh kelompok militan Hamas. Dua sandera itu adalah Natalie Ranan, berusia 17 tahun, dan ibunya Judith, usia 59 tahun asal Illinois, yang sedang mengunjungi keluarga di Israel Selatan ketika terjadi serangan Hamas dan dibawa ke Gaza. Presiden Biden berbicara dengan keduanya Sabtu kemarin dan menyampaikan ia bersyukur keduanya telah dibebaskan dengan selamat. Mereka termasuk di antara sekitar 200 orang yang diperkirakan masih ditawan militan Hamas di Gaza. Kamis lalu, Presiden Biden berpidato dari Gedung Putih dan menyatakan keselamatan warga Amerika yang disandra adalah prioritas tertingginya, dan ia akan melakukan segala cara untuk membawa mereka pulang ke tengah keluarga masing-masing. Biden juga telah mengumumkan bantuan kemanusiaan sebesar $100 juta bagi warga Palestina di Gaza dan tepi barat. Sementara Sabtu kemarin, sebuah konvoi 20 truk telah membawa bantuan makanan, air, dan obat-obatan melalui perbatasan Rafah antara Mesir dan Gaza. Sebelumnya, Rabu lalu Presiden Joe Biden melawat ke Israel di tengah memanasnya konflik Israel-Hamas. Pada saat yang sama, Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing untuk meningkatkan kemitraan, dan keduanya menolak mengutuk serangan militan Hamas terhadap warga sipil Israel. Presiden Joe Biden disambut hangat oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ketika ia melakukan kunjungan beresiko tinggi ke wilayah perang itu, menunjukkan solidaritas Amerika setelah serangan 7 Oktober yang dilakukan militan Hamas terhadap warga sipil Israel. Di Israel, Biden membujuk Netanyahu untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan internasional masuk dan membantu 2,2 juta penduduk Gaza yang sangat membutuhkan makanan, air, dan bahan bakar. Israel agreed the humanitarian assistance can begin to move from Egypt to Gaza. Biden sedianya juga bertemu dengan para pemimpin Palestina dan negara-negara Timur Tengah, namun Presiden Palestina Mahmud Abbas dan Raja Yordania Abdullah membatalkan rencana pertemuan mereka dengan Biden setelah ledakan di Rumah Sakit Al-Ahli Gaza menewaskan ratusan warga Palestina pada Selasa malam. Baik Israel maupun Hamas menyangkal mereka bertanggung jawab. Ketika Blinken dan Biden mengunjungi Timur Tengah, Presiden Rusia Vladimir Putin disambut di Beijing oleh pemimpin Tiongkok Xi Jinping. Kedua negara menolak mengutuk serangan Hamas terhadap warga sipil Israel. Menurut analis, sikap kedua negara membuat AS menjadi satu-satunya negara adidaya yang berkepentingan terhadap kondisi Timur Tengah. The two aircraft carriers in the Eastern Mediterranean, it's the security relationships with Jordan, with Egypt, with Saudi Arabia, with surrounding countries, and it is the diplomatic bandwidth to do the kind of conversations and activities that you've seen Secretary Blinken and the President engage in. Pada saat yang sama, Rusia dan Tiongkok bekerja sama menjungkir balikan tatanan global yang dibangun setelah Perang Dunia Kedua. Beijing, it's a continuation of this deepening partnership to try to drive chaos in Europe, to drive chaos in the Middle East, to eventually try to drive chaos right in China's front yard. Tetapi pakar lain mengatakan bahwa tidak seperti Rusia, kepentingan Tiongkok di Timur Tengah mungkin lebih sejalan dengan kepentingan Amerika. Dari Washington DC, Rio Tuasikal dan tim VOA. Beralih ke musim gugur di Amerika Serikat yang biasanya identik dengan buah labu. Jelang perayaan Halloween, labu bukan hanya dipajang di sekitar rumah, tapi juga dijadikan bahan makanan dan minuman. Nilai penjualan makanan berasa labu menurut perusahaan riset pasar Nielsen mencapai $500 miliar setiap tahunnya. Tiap musim gugur, konsumen di Amerika Serikat memburu labu. Mulai labu untuk dimakan atau digunakan sebagai bahan masakan, hingga labu untuk dekorasi, termasuk menjelang perayaan Halloween pada akhir Oktober. Pumpkins are a warm season crop. We plant them early summer with intentions on harvesting September, October. There's nothing more worthless than a pumpkin after Halloween. That's a quote that belongs to somebody else, not myself, but one that holds up nevertheless. Menurut perusahaan riset Nielsen, penjualan berbagai jenis makanan dan minuman rasa labu meningkat sekitar 42% dibandingkan 2019.
Salah satu contoh makanan atau minuman seperti ini adalah pumpkin spice latte, alias kopi rasa labu dengan rempah seperti kayu manis yang telah dijual jaringan kedai kopi Starbucks sejak 2003. Gets you in that fall spirit. It's like a little sweet. It's more than just a regular coffee drink. It's a little bit more of like a treat. I'm South Asian, so I like chai, and it reminds me a lot of that. My boss actually says that it tastes like Christmas to him, so I think it's the best of all flavors. Tahun ini cuaca, terutama curah hujan, cukup kondusif bagi panen labu. We hear of a lot of farmers that maybe have a little less production than they like, but the quality of the pumpkins are still really good. And we hear from others who say that both production and quality of the pumpkins are excellent this year. Meski panen labu relatif berlimpah, peningkatan biaya irigasi hingga pupuk membuat labu relatif mahal tahun ini. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok Noveo Alexander, warga diaspora Indonesia yang menjadi makeup artist atau penata rias di kota Los Angeles. Terdorong semangatnya untuk mempercantik kliennya, Noveo telah menunjukkan keterampilannya dalam berbagai jenis riasan, mulai dari tampilan natural hingga untuk pesta meriah dan penampilan di panggung New York Fashion Week. Sapuan kuas make-up-nya bagai tongkat ajaib yang mengubah penampilan kliennya. Veo, panggilan akrab Noveo Alexander, adalah make-up artis asal Indonesia yang berbasis di Los Angeles, California. Sebagai make-up artist, aku udah dari 2011. Noveo mengamati ada perbedaan cukup signifikan menjadi make-up artis antara di Amerika dengan di Indonesia. Mereka tuh di sini tuh nge-charge-nya beda-beda kalau make-up artis ini. Kadang kalau kita mau pakai bulu mata, ada tambahan lagi kayak gitu. Selain juga keberagaman etnis warga Amerika yang membuatnya harus lebih banyak belajar soal teori warna. Dengan segmented banget gitu. Kalau misalnya untuk kulit yang lebih gelap, dia akan make-up artisnya itu ya untuk kulit yang agak gelap gitu. Nah, jadi mereka akan pilih. Jadi makeup di sini tuh mereka punya keahlian masing-masing. Tak hanya warga Amerika, tak sedikit klien Veo datang dari Indonesia. Mulai dari permintaan makeup photoshoot, pernikahan, hingga penampilan glamor di atas panggung maupun di catwalk. Tak jarang, Veo diterbangkan ke penjuru Amerika untuk melayani permintaan makeup. Bagi pelanggannya, energi positif yang dipancarkan Noveo membuat mereka nyaman dan percaya dengan riasan Veo. Yang membuat berbeda, pertama kerjanya rapi. Terus saya suka sama dia tuh bukan makeup artist yang suka ngerumpi, yang banyak ngomong. Jadi kalau kerja diam, karena nggak semua customer itu suka diajak ngomong. Jam terbang selama dia ada di sini, kerjanya menjadi lebih praktis. Veo punya cita-cita besar dengan talentanya. My dream mungkin pengen menjadi makeup artist atau Hollywood makeup artist. Ya doanya cuma itu doang sih. Dari Los Angeles, California, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.